Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita sore hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. TNI Polri siap amankan kunjungan kerja Presiden di Kupang. Harga beras masih mengalami kenaikan. 27 ton beras untuk desa rawan pangan. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Esther Siubelan dan saya Felmi Laubela. Saudara, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari Kota Kupang. Sekitar 3.000 personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara dan rombongan yang akan tiba di Kota Kupang pada tanggal 5 hingga 6 Desember mendatang. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Kupang pada tanggal 5 dan 6 Desember mendatang. Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi mengatakan, TNI dan Polri siap melakukan pengamanan dalam rangka kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kota Kupang. Sebanyak 3.000 personil disiapkan di titik-titik lokasi yang menjadi agenda kunjungan Presiden. Presiden dan Ibu Negara dijadwalkan tiba di Kota Kupang pada 5 Desember malam dan melanjutkan kunjungan kerja pada hari berikutnya. Beberapa agenda kunjungan kerja Jokowi yaitu mengunjungi salah satu pasar tradisional di Kota Kupang, melakukan penanaman pohon di rumah jabatan Gubernur NTT, berkunjung ke salah satu SMK negeri, dan Presiden akan meninjau langsung Rumah Sakit Umum Pusat Benboi di Kelurahan Manulai, dan terakhir akan meninjau gudang Perum Bulog wilayah NTT di Kelurahan Alak. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana kesiapan TNI dan Polri beserta unsur-unsur pendukung lainnya untuk melaksanakan apel gelar sekaligus mengecek kesiapan semua unsur untuk menghadapi kunjungan dari Presiden RI yang memang sudah nanti tibanya khusus untuk di Kota Kupang besok. Namun persiapannya kita sudah mulai dari sekarang. Diharapkan masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kunjungan Presiden Jokowi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Debbie Sue, Kristo Dapo, TVRI NTT. Jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, personel pengamanan yang terdiri dari TNI Polri melakukan gelar pasukan. Gelar pasukan tersebut dalam rangka menjaga kesiapan pengamanan. Gelar pasukan yang berlangsung di depan halaman kantor Bupati Nagekeo dipimpin oleh Dandim 1625 Ngada, Letkol Z Deni Wahyu Setiawan. Gelar pasukan diikuti oleh ratusan personil keamanan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta jajaran Polri. Selain itu juga dihadiri Bupati Nagekeo, Johannes Don Bosco Do, dan jajaran Forkopimda. Gelar pasukan juga dilakukan dengan pemeriksaan sejumlah pasukan dan juga kendaraan yang akan digunakan dalam pengamanan kepresidenan. Dandim 1625 Ngada mengimbau kepada semua pasukan untuk tetap sigap dan siap dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi dari Flores Timur. Demi menjaga stabilitas keamanan menjelang saat dan sesudah Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang,
Kapolres Flores Timur dalam momentum deklarasi dan ikrar pemilihan umum damai yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu Flores Timur menghimbau agar segenap pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah ini senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dia begini? Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita dalam sambutannya menegaskan pesta demokrasi senantiasa akan dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat dan para peserta pemilu wajib memastikan seluruh rangkaian pemilu dapat berjalan dengan sukses, aman, damai, demokratis, dan kondusif. Olehnya, momentum deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama pemerintah daerah, Forkopimda, seluruh partai politik, dan elemen masyarakat Flores Timur untuk berkomitmen menyukseskan, menjaga kedamaian, serta meminimalisir penyelenggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sehingga perbedaan pilihan jangan menjadi pemutus hubungan silaturahmi antar masyarakat. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan diharapkan senantiasa menjaga situasi dinamika politik dalam pesta demokrasi ini, selalu dalam keadaan aman, damai, saling menghormati, serta saling mengenal satu sama lain walaupun dalam perbedaan pilihan politik. Karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, baik sebagai pasangan calon maupun sebagai pemilih, tentu terjaga suasana dan harapan seluruh masyarakat di Kabupaten Flores Timur dengan ikrar yang sudah dibacakan ada 5 poin dan sudah ditandatangani oleh semua stakeholder. Yang pertama, sangat menarik, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau kita semua penyelenggara, kemudian masing-masing orang per orang yang ada di masyarakat sampai ke kampung-kampung memiliki komitmen yang sama, kemudian penyelenggara yang netral dan berkomitmen melaksanakan pencegahan, tentu pesta demokrasi ini akan bisa terlaksana dengan baik dan penuh dengan sukacita. 4 ikrar dalam deklarasi pemilu damai, yakni menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyukseskan pemilihan umum 2024 yang bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai, dan demokratis untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif di Flores Timur, menolak segala bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, politik uang, politisasi agama dan etnis. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, jelang Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, beberapa pemilik UMKM di Kota Betun meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dari hasil jualan petasan, kembang api, dan pernak-pernik Natal. Semarak Hari Raya Natal dan Tahun Baru kembali terasa. Terlihat di sepanjang jalan utama Kota Betun, Kabupaten Malaka, dihiasi dengan stan-stan kembang api, petasan, dan pernak-pernik Natal seperti pohon Natal, lampu Natal, lampu dis, trompet Natal, dan beberapa jenis pernak-pernik Natal lainnya. Beberapa pedagang mengaku jualan pernak-pernik Natal dan kembang api dan petasan baru berjalan 2 minggu belakangan ini. Dalam sehari, keuntungan yang diperoleh dari hasil jualan pernak-pernik Natal dan Tahun Baru bisa mencapai 1 juta rupiah lebih. Elano Avenpah, salah seorang penjual di salah satu stan Kota Betun, mengaku tingkat keramaian tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun kemarin. Pernak-pernik Natal dan Tahun Baru seperti petasan dan kembang api dijual dengan harga paling murah berkisar Rp3.000 dan kembang api berukuran besar dijual dengan Rp200.000 lebih.
Jenis petasan berukuran kecil banyak diminati anak-anak sehingga laris terjual. Selain warga Malaka, banyak pembeli juga dari warga Timor Leste. Pihaknya optimis pada pertengahan Desember akan lebih ramai pembeli. Sejauh ini peminat bagaimana? Ramai? Lumayan. Ini tahun kayaknya beda dengan tahun kemarin. Lebih ramai. Lebih ramai. Pemasukan dalam sehari berapa? Surame berarti 1 juta sudah dapat. Yang paling laris terjual apa? Popcorn. Yang ini petasan banting buat anak-anak, Pak. Ini. Terus dengan yang smoke. Yang petasan itu dong. Petasan smoke, iya. Yang kembang api dong? Besar kayaknya belum. Tapi Kakak, kembang api iya. Tapi terbatas ke sana. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan saudara, kita ikuti informasi dari Kabupaten Manggarai. Saudara, masyarakat meminta pemerintah setempat untuk segera atasi harga beras yang masih mahal. Padahal saat ini petani sedang memanen hasil tanam kedua. Harga beras di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai terpantau masih mengalami kenaikan, yakni Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Harga beras tersebut sudah berlangsung 5 bulan terakhir. Masyarakat serta pedagang di Pasar Impres Ruteng meminta pemerintah untuk serius mengendalikan harga beras yang masih mahal tersebut, terlebih jelang Natal dan Tahun Baru ini, sehingga para pembeli kembali ramai di pasar. Sebab ada beberapa kios di pasar tersebut tutup karena sepi pembelinya. Ibu Siviana, salah satu pedagang beras di Pasar Impres Ruteng, mengeluh dengan harga beras yang masih mengalami kenaikan. Hal tersebut lantaran beras yang dijual para pedagang mengalami sepi pembeli. Semoga berasnya turun tuh harganya. Kalau saat ini harga beras 1 kilo berapa? 1 kilo yang bagus 15. 15.000. Sebelumnya Ya? 10.000 ya? Dulu sebelumnya 10.000. Sekarang 15 itu 15 iya. per kilo. Iya. Pemerintah setempat bekerja sama dengan Bulog Perum Ruteng terus melakukan operasi pasar di berbagai tempat guna menekan harga beras yang masih mahal. Stok beras di gudang Bulog sebanyak 300 ton lebih. Selain harga beras, barang sembako lainnya juga mulai mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Malaka. Harga cabai di pasar tradisional Betun mengalami kenaikan harga 2 kali lipat dari sebelumnya. Meskipun demikian, dalam seminggu para penjual dapat menghabiskan 80-an kilo cabai. Dua minggu belakangan, harga cabai di pasar tradisional Betun melonjak tinggi. Pantauan TVRI di beberapa titik dalam pasar tradisional Betun, stok cabai yang dijual sedikit dari biasanya. Salah seorang penjual cabai, Vanus Kapnani, mengaku cabai yang dijual didatangkan dari Atambua, Kabupaten Belu, di mana sekali-kali pengiriman sebanyak 1 karung dengan jumlah 80-an kilo dibeli dengan harga Rp50.000 per kilonya. Dirinya menjual kembali dengan harga Rp60.000 per kilo dengan keuntungan per kilonya senilai Rp10.000. Vanus menambahkan harga cabai sangat mahal akhir-akhir ini. Sebelumnya harga cabai sebesar Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilo. Saat ini harga cabai mengalami perubahan harga menjadi Rp60.000 per kilo. Meskipun demikian, cabai dengan jumlah 80-an kilo dapat terjual habis dalam seminggu. Sementara stok cabai dari petani di Malaka belum bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan karena jumlah masih sedikit.
Tanam sendiri kah atau? Ini lombok kirim dari Atambua, lombok dari Haikesang. Lombok kalau dari Malakas ini dia datang paling belasan kilo. Dia datang hari sore habis. Terpaksa kita minta dari luar supaya bisa kirim sekali 50 kilo untuk bisa 1 minggu. 1 minggu. Ya. Lombok kecil sementara ini ambil yang 1 kilo 50.000. Jual kembali 60. Dari harga sebelumnya berapa ya? Ya harga sebelumnya kami beli dari kebun 20, jual 30. Hal senada juga disampaikan penjual cabai lainnya yakni Valen. Ia mengungkapkan harga cabai naik drastis. Harga per kilo mencapai Rp60.000, di mana harga sebelumnya Rp20.000. Meskipun demikian, pihaknya masih mengalami kerugian karena terpaksa menjual dengan harga Rp40.000 per kilo akibat kualitas cabai yang kurang bagus. Posisi sekarang ini kan artinya Lagi naik tuh harga cabai. dia lagi naik, tapi beta jual 45 karena Lombok terlalu panas, jadi dia pembatang kering, tapi sebenarnya 50. 50. Oh iya. Ini datangkan dari mana kakak? Atambua. Atambua. Data yang dihimpun TVRI, para penjual cabai di pasar tradisional mengaku cabai lebih banyak dibeli masyarakat untuk keperluan hajatan seperti pesta adat atau pesta lainnya. Selain itu, rumah makan di wilayah Betun, ibu kota Kabupaten Malaka, juga menjadi salah satu pembeli terbanyak. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, 27 ton beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD tengah disiapkan pemerintah daerah untuk disalurkan ke sejumlah desa rawan pangan. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan tengah menyiapkan beras bantuan cadangan pangan pemerintah daerah CPPD untuk disalurkan ke sejumlah desa yang terkategori rawan pangan. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Utara Robertus Ngorong mengungkapkan sedikitnya ada sebanyak 27 ton lebih beras cadangan pangan pemerintah daerah yang sedang disiapkan saat ini. Beras cadangan pangan tersebut dalam waktu dekat akan segera disalurkan ke 18 desa yang terkategori rawan pangan. Di samping beras yang diadakan oleh Badan Pangan Nasional lewat APBD, kita juga mencadangkan kurang lebih 27 ton lebih. Nanti dalam waktu dekat kita akan mensalurkan khusus kepada 18 desa yang terkategori mengalami masalah rawan pangan. Tentunya dasarnya kita mengacu pada peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2023 yang beberapa saat yang lalu sudah diluncurkan oleh Pak Bupati menyerahkan kepada kepala Badan Bapelitbang. Oh iya, jadi 27 ton itu intervensi dari APBD, ya? 2. Kalau yang tadi saya sampaikan itu dari APBN. APBN ya. Itu rencana nanti mulai disalurkan kapan? Nanti minggu depan. Minggu depan. Pengadaannya sementara berlangsung. Robertus Ngorong, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Utara menambahkan, mengatasi kesulitan warga akan beras dan bahan pokok lainnya, pihaknya terus berupaya menggelar pasar pangan murah. Selain itu, guna menjaga daya beli masyarakat, pihaknya juga sudah menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah pusat kepada 32.800 lebih kepala keluarga penerima manfaat. Kaitannya dengan menjaga daya beli masyarakat, maka Badan Pangan Nasional juga sudah melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah dalam bentuk beras 10 kilo untuk 6 bulan pertama kepada 32.881 kepala keluarga. Yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah melakukan gerakan pangan murah kurang lebih 6 kali, tambah dengan hari ini 7 kali dengan menggandeng Bulog,
para pedagang grosir di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menjual bahan pokok, 9 bahan pokok terutama beras, harga rata-rata di bawah harga pasar. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan terus menggalakkan langkah antisipasi pencegahan virus rabies dari hewan peliharaan yang bisa tertular ke manusia. Virus ini diketahui dapat membahayakan nyawa apabila hewan yang terkena virus tersebut menggigit manusia. Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Flores Timur, Petrus Petara Aran, kepada TVRI di ruang kerjanya menjelaskan, menuju akhir tahun 2023 pihaknya telah melakukan vaksinasi rabies kepada sekitar 10 ribuan anjing maupun binatang peliharaan lainnya yang berpotensi ikut menularkan virus rabies ke manusia. Dari total hewan piaraan masyarakat, khususnya anjing, yakni sekitar 26.000 ekor, yang tersebar di daerah ini. Pihaknya pun berkomitmen menargetkan untuk melakukan vaksinasi secepatnya sesuai dengan pasokan vaksin yang dikirim baik dari pemerintah Provinsi NTT maupun bantuan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Teknis, sehingga hewan peliharaan dengan status hewan penularan rabies atau HPR dapat tervaksin. Kasus rabies itu hampir setiap hari ada gigitan di Kabupaten Flores Timur. Langkah teknis yang sering kita lakukan di sini itu kita lakukan sosialisasi kepada pemilik anjing agar anjingnya mau divaksin. Setelah itu kita maju ke tahap berikutnya melakukan vaksinasi terhadap anjing. Terus tahapan berikutnya kita lakukan pengamatan terhadap anjing yang sudah divaksin, perkembangan lebih lanjutnya. Apakah ada perubahan atau tidak terhadap vaksin yang sudah diberikan. Untuk total keseluruhan anjing di Flores Timur, total keseluruhan itu 26.000 sekian lah. Tapi kemudian setelah hasil evaluasi kita yang sudah kita lakukan vaksin itu 10.025 ekor. Untuk sementara tahap ini, proses vaksin ini tetap berjalan. Kita berharap dia akan ditingkatkan di bulan-bulan yang akan datang. Petrus Petara Aran pun berharap segenap masyarakat di Flores Timur agar senantiasa peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan yang dimiliki. Salah satunya dengan melakukan cek vaksinasi yang digelar oleh para penyuluh dan dokter hewan yang bertugas dalam kegiatan vaksinasi rabies di setiap desa kelurahan demi mencegah penularan penyakit hewan ini karena bisa berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis gabungan 3 kota di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi MTM sebesar 0,37% dengan IHK 115,08. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada November 2023, gabungan 3 kota di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,37% dengan IHK sebesar 115,08. Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,48%, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 3,81%, dan Kota Waingapu mengalami deflasi sebesar 0,37%.
Untuk inflasi year of year Maret 2023, gabungan 3 kota inflasi adalah sebesar 2,85%, Kota Kupang sebesar 2,59%, Kota Maumere sebesar 3,81%, dan Kota Waingapu sebesar 4,13%. Sementara itu dari 90 kota sampel IHK nasional, 79 kota mengalami inflasi dan 11 kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi adalah Kota Bandar Lampung sebesar 1,05%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Padang Sidimpuan sebesar 0,01%. Kota yang mengalami deflasi tertinggi adalah Kota Tual sebesar 0,51%, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kota Singkawang sebesar 0,01%. Untuk inflasi year of year tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 5,89% dan inflasi year of year terendah terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,82%. Debbie Suek, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Kupang. Sukses bangun UMKM bagi Panti Asuhan Shalom. Komunitas CP Kita berkomitmen dan menargetkan di tahun 2024 nanti akan membangun UMKM bagi semua panti asuhan di Kabupaten Kupang dan juga di Kota Kupang. Komunitas CP Kita merupakan komunitas yang terdiri dari rohaniawan dan kaum awam yang peduli pada berbagai kehidupan sosial masyarakat. Kendati baru 6 tahun berdiri, tetapi komunitas ini sangat dikenal di Kabupaten Kupang, terutama para pelaku UMKM. Karena selain melakukan berbagai aksi sosial, komunitas CP Kita ini juga melakukan pelatihan dan membangun UMKM bagi masyarakat, terutama bagi warga gereja. Walau demikian, kelompok masyarakat yang baru mulai dijangkau adalah panti asuhan. Bahkan komunitas CP Kita berkomitmen dan menargetkan di tahun 2024 nanti akan membangun UMKM bagi semua panti asuhan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Seperti disampaikan Justin S. Haji, salah satu koordinator dan pelatih pengolahan hasil komunitas CP Kita. Ia mengatakan komunitas baru pertama melakukan pelatihan dan bangun UMKM bagi satu panti asuhan. Tetapi pada tahun 2024 mendatang, komunitas CP Kita akan melakukan pelatihan di panti asuhan yang lain di Kabupaten Kupang. Karena komunitas melihat betapa pentingnya pemberdayaan dan pendirian UMKM bagi panti asuhan, sehingga anak-anak di panti selain sejak dini dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dalam mengolah berbagai hasil produk pangan yang menjadi sebuah usaha. Tetapi juga nantinya bisa menopang masa depan mereka sehingga kelak bisa mandiri. Ya, ini kali pertama kita memasuki ruang sebuah institusi yaitu panti asuhan, dan ini sangat menarik. Dan saat ini anak-anak panti, khususnya panti Shalom yang berada di sekitar ini menjadi sesuatu yang menjadi inspirasi secara pribadi bagi komunitas kita untuk lebih menyasar kembali di 2024 untuk anak-anak panti dalam mempersiapkan mereka untuk mempunyai keterampilan dalam mengolah untuk dijadikan sebuah usaha yang nantinya bisa menopang masa depan mereka. Jadi diharapkan nantinya berbagai pelatihan dan pemberdayaan bagi anak-anak di berbagai institusi panti asuhan bisa menjadi kekuatan tersendiri, khususnya bagi anak-anak panti untuk menambah wawasan keterampilan dan mempersiapkan mereka baik secara pribadi maupun lembaga, sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan terutama dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi lainnya dari Kabupaten Kupang masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini.
Saudara, kita ikuti informasi dari Kabupaten Kupang. Disduk Capil Kabupaten Kupang menghadirkan layanan online inovatif melalui website Aku Genggam yang bisa diakses melalui komputer atau laptop dan handphone di Kabupaten Kupang untuk mempermudah proses pengurusan Adminduk. Berbagai upaya inovatif terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil untuk mendekatkan pelayanan Adminduk bagi masyarakat. Salah satunya adalah Disduk Capil Kabupaten Kupang saat ini menghadirkan website dan aplikasi Aku Genggam. Website dan aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat melalui komputer atau laptop dan handphone. Saat melaunching website dan aplikasi Aku Genggam tersebut, Kepala Disduk Capil Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan, kendati hampir 2 tahun Disduk Capil telah melakukan proses Adminduk langsung di desa, tetapi hal tersebut terbilang belum cukup. Untuk itu saat ini Disduk Capil meluncurkan website Aku Genggam yang bisa diakses melalui komputer atau laptop dan handphone. Sehingga masyarakat tidak lagi membuang waktu dan biaya untuk datang ke kantor Dinas Dukcapil di Oelamasi. Adapun website Aku Genggam ini diluncurkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kupang bersama Umedaya Nusantara dan kelompok pemerhati desa. Ditambahkan saat ini masyarakat cukup membuka layanan Aku Genggam melalui handphone atau laptop, kemudian mengakses layanan publikasi informasi pelayanan, data agregat kependudukan, layanan pengaduan, dan layanan pengurusan dokumen Adminduk. Selain itu, inovasi lainnya yang digagas dalam Aku Genggam adalah akta kelahiran, sehingga begitu anak lahir langsung mendapat akta kelahiran. Kemudian DOA untuk jenazah atau dokumen akta kematian untuk jenazah, dan Lais Manekat atau pelayanan Adminduk sistem jemput bola ke desa-desa. Diharapkan kehadiran Aku Genggam ini semakin mempermudah layanan Adminduk di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi dari Timur Tengah Selatan. Kapolda NTT dan rombongan menggelar bakti kesehatan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam rangka mendekatkan pelayanan dan membangun keakraban antara masyarakat dan Polri dalam menghadapi pemilu yang aman dan damai. Kepada TVRI, Irjen Pol Joni Asadoma, Kapolda NTT menjelaskan pihaknya selaku pimpinan keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur melakukan bakti sosial di daerah terpencil berupa bakti kesehatan, bantuan sembako, dan bantuan bagi pembangunan gereja sebagai upaya Polri peduli kasih terhadap masyarakat kecil. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil, termasuk membangun dan membina kedekatan masyarakat dengan Polri untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dalam menghadapi pemilu damai tahun 2024 mendatang agar antara Polri dan masyarakat tidak ada jarak dan jurang pemisah. Dengan demikian pihaknya memilih membangun kedekatan dengan masyarakat kecil di daerah yang sangat terpencil yang sulit dilalui kendaraan. Pihaknya sangat berharap masyarakat dapat membantu Polri menjaga keamanan menjelang pemilu agar damai dan tentram, hindari sikut-menyikut dan provokasi yang dapat merusak dan mencederai hubungan kekerabatan antara masyarakat dengan saudara yang lainnya. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadir untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini.
Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, sebagai bagian dari sinergi TNI Angkatan Laut dengan rakyat di Kabupaten Kupang, maka Lantamal 7 Kupang menghadirkan Kampung Bahari Nusantara di Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur. Beginilah suasana peresmian Kampung Bahari Nusantara atau KBN di Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur. KBN yang diinisiasi oleh Lantamal 7 Kupang ini hadir dengan tagline Kampung Bahari Nusantara TNI AL siap mendukung transformasi ekonomi masyarakat maritim dan terus melaju untuk Indonesia maju. Dan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI Iputu Daryatna pada kesempatan ini mengatakan kehadiran KBN Desa Pakubaun ini merupakan bagian dari upaya sinergi TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Di mana sinergitas ini merupakan salah satu perwujudan tugas TNI AL untuk dapat berkontribusi aktif dalam membantu pemerintah daerah. Dalam hal ini membantu mempercepat pembangunan, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan kemanunggalan TNI AL bersama rakyat untuk kepentingan negara. Diharapkan KBN ini dapat mewujudkan masyarakat maritim yang mencintai dan menjaga kelestarian laut wilayahnya. Adapun melalui KBN ini dihadirkan 5 klaster, yakni klaster kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, serta pertahanan. Sinergitas yang dibangun juga melibatkan beberapa BUMN yang ikut mengintervensi 5 klaster yang ada. Adapun melalui KBN ini, klaster ekonomi yang dibangun adalah pembukaan lahan ketahanan pangan dan ekowisata pantai di Dusun 6 Riung. Sementara klaster pendidikan adalah pembangunan rumah pintar, bantuan bagi sekolah berupa laptop, perangkat komputer bersama meja, perangkat jaringan internet dan rumah pintar lengkap dengan buku dan rak buku. Selain itu, bidang kesehatan berupa renovasi pusat kesehatan terpadu atau PUSTU. Diharapkan kehadiran KBN dapat memberikan nilai positif, yakni dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk diketahui bahwa peresmian Kampung Bahari Nusantara ini dilakukan secara serentak dan secara nasional di semua jajaran TNI Angkatan Laut di Indonesia. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten ND. Academy for Women Entrepreneurship wisudakan 20 pengusaha perempuan setelah mengikuti pelatihan selama 5 bulan. Sebanyak 20 peserta yang merupakan pelaku UMKM diwisudakan setelah mengikuti pelatihan secara intensif terkait manajemen bisnis, cara membuat kemasan yang lebih menarik konsumen, peluang pasar, serta modal usaha. Project Leader Academy for Women Entrepreneurship Indonesia, Ismi Arniawati menyampaikan, Academy for Women Entrepreneurship merupakan program yang diinisiasi pemerintah Amerika Serikat untuk pemberdayaan perempuan khusus pelaku usaha. Kegiatan ini ada beberapa fase yang harus diikuti selama 5 bulan, yakni belajar tatap muka, workshop, mentorship, dan presentasi rencana bisnis. Sementara itu, Deputi Public Officer Amerika Serikat Konsulat Jenderal Surabaya, Wouterhausen mengatakan pihaknya sangat mendukung program yang dilaksanakan Academy for Women Entrepreneurship karena sangat membantu perempuan. Dukungan ini diberikan karena ND sangat kaya akan sumber daya alam dan manusianya. Hal ini yang menjadi kekuatan dalam menjadikan perempuan sebagai pengusaha yang memiliki wawasan yang luas. Kegiatan ini merupakan pertama di Indonesia yang dilaksanakan di 2 daerah, yakni di Kabupaten ND dan di Provinsi Aceh. Ia berharap produk yang dihasilkan dapat dipasarkan ke beberapa destinasi wisata sehingga bisa dibeli wisatawan. Untuk diketahui, dalam kegiatan ini, Academy for Women Entrepreneurship memberikan modal usaha kepada peserta sebesar 25 juta rupiah. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan terus saksikan program Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Felmi Laubela dan saya Esther Siubelan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.